Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Roni Bermana. Kali ini saya akan mereview jurnal penelitian yang berjudul Konsistensi Mutu Pilus Tepung Tapioka untuk identifikasi parameter utama penentu kerenyahan. Jurnal ini merupakan jurnal mutu pangan volume 1 nomor 2 halaman 91 sampai 99 tahun 2014. Penulis jurnal tersebut yaitu Rosita Hardwianti Imam, Mutiara Primaniarta, dan Nurheni Sri Palupi. Untuk latar belakangnya, yaitu produk makanan ringan yang digoreng fried atau disebut dengan fried snack merupakan jenis produk makanan ringan yang diolah melalui proses penggorengan dan itu digemari oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu pilihan makanan ringan karena makanan ringan termasuk makanan praktis dan siap untuk dikonsumsi. Perkembangan suatu produk pangan ditentukan selain karena adanya kebutuhan masyarakat juga karena kualitas produknya. Mutu produk merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh produsen. Produk diharapkan memiliki mutu yang baik agar dapat diterima oleh konsumen. Tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan karakterisasi tepung tapioka sebagai bahan baku, menentukan parameter mutu yang paling berkorelasi terhadap kerenyahan pilus, mengevaluasi konsistensi mutu tepung tapioka sebagai bahan baku pilus. Subjek penelitian yaitu konsistensi mutu pilus tepung tapioka. Di penelitian ini, bahan yang digunakan yaitu tepung tapioka yang berasal dari dua pemasok, maka dibagi yaitu tepung tapioka A dan tepung tapioka B. Untuk bahan kimia yang digunakan yaitu NaCO anhidrat, asam sitrat, aquades, CuSO4, 5H2O, HCl, NaOH, indikator fenol phthalein, H2SO4, Ki, Na2S2O3, amilosa murni, etanol, asam asetat, dan KiO3. Untuk peralatan yang digunakan meliputi rapid viscoanalyzer atau disebut RVA, centrifuge, hot plate, neraca analitik, spektrofotometer, texture analyzer, probe compression, moisture balance, dough mixer, serta peralatan gelas untuk analisis. Jadi penelitian ini itu diawali dengan mencampur dua jenis tepung tapioka dengan 5 macam kombinasi campuran. Yang pertama yaitu murni dari tepung tapioka A, yaitu tepung tapioka A 100%, tepung tapioka B 100%, lalu dilakukan pencampuran menggunakan mixer secara homogen yaitu tepung tapioka A berbanding B itu 30:70, tepung tapioka A berbanding B yaitu 50:50, tepung tapioka A berbanding B yaitu 70:30. Karakterisasi tepung tapioka itu ada 3 yaitu kadar pati, kadar amilosa, dan kadar amilopektin. Analisis kadar pati itu dilakukan dengan metode Loew score. Untuk analisis kadar amilosa dengan menggunakan spektrofotometri dan kadar amilopektin itu secara difference dengan antara kadar pati dengan kadar amilosa. Untuk analisis profil testing pati itu dilakukan dengan menggunakan instrumen rapid viscoanalyzer sebanyak 3-4 gram sampel disuspensikan ke dalam kurang lebih 25 ml air destilata. Suspensi dipanaskan hingga suhu 50 derajat Celcius dan dipertahankan selama 1 menit, kemudian dipanaskan lebih lanjut hingga mencapai suhu 95 derajat Celcius dengan kecepatan pemanasan 6 derajat Celcius per menit dan dipertahankan selama 5 menit.
Setelah itu dilakukan pendinginan hingga mencapai suhu 50 derajat Celcius dengan kecepatan pendinginan 6 derajat Celcius per menit dan dipertahankan suhu tersebut selama 5 menit. Karakterisasi bahan baku, yaitu kadar pati tepung tapioka A dapat dilihat itu cenderung tinggi dibanding tepung tapioka B dan tepung tapioka yang sudah dicampur. Untuk kadar amilosa tepung tapioka B itu di rasio amilosa dan amilopektin itu lebih tinggi dibanding tepung tapioka yang lain. Selanjutnya itu untuk kandungan amilosa yang cenderung lebih tinggi pada tepung tapioka itu, maka rasio amilosa amilopektin tepung tapioka B itu juga cenderung lebih tinggi. Itu karena rasio amilosa amilopektin dalam granulopati sangat penting dan sering digunakan sebagai parameter dalam pemilihan bahan pangan sumber pati dan aplikasinya pada proses pengolahan pangan untuk mendapatkan sifat fungsional yang diinginkan. Untuk kapasitas pembengkakan atau disebut dengan swelling power, itu tepung tapioka A, dapat lihat tepung tapioka A itu lebih tinggi dari tepung tapioka B. Maka untuk kerenyahan pilus, jadi kerenyahan pilus sini diukur menggunakan tekstur analyzer. Nilai kekerasan pilus itu dibuat dari 5 kombinasi campuran tepung tapioka. Jadi pada batch 1 dan 2 itu pilus yang dibuat dari tepung tapioka B 100% memiliki nilai yang tinggi, nilai kekerasan tinggi. Tetapi pada batch 3 pilus tepung tapioka A 100% memiliki kekerasan yang tertinggi. Perbedaan pada batch 3 dapat disebabkan oleh mutu awal bahan baku yang berbeda atau kadar pati tepung tapioka A lebih rendah dibandingkan kedatangan sebelumnya. Untuk nilai kekerasan dan kerenyahan itu dia dapat dinilai bahwa semakin keras pilus tersebut, maka panelis menilai semakin tidak renyah. Untuk korelasinya itu semakin tinggi nilai kekerasan, semakin rendah tingkat kesukaan panelis terhadap pilus tersebut. Maka untuk korelasi rasio amilosa dan amilopektin itu semakin rendah rasio amilopektin, maka semakin rendah juga kekerasan tekstur pilus. Untuk pati yang memiliki kandungan amilopektin tinggi cenderung menghasilkan produk dengan karakteristik mudah hancur dan renyah. Baik, untuk kelebihan dari jurnal penelitian ini, yaitu di jurnal ini dipaparkan dengan diagram gambar yang baik, sehingga data yang dihasilkan itu lebih akurat karena dia menggunakan perhitungan statistik. Untuk kekurangan dari jurnal penelitian ini, bahasa yang digunakan itu cukup sulit dipahami, sehingga tidak semua orang yang dapat memahami penelitian ini. Untuk pembacanya juga harus butuh pemahaman yang lebih dan harus mencari tahu juga. Terus kekurangannya juga pada hasil tidak ada penjelasan penggunaan tepung tapioka yang
baik antara tepung tapioka A dan B, yang mana yang tekstur kerenyahannya yang lebih baik. Dan juga pada kesimpulan tidak ada menjawab tujuan. Itulah hasil dari review jurnal hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Selamat siang.